Dan ketika kita bangun dari tidur, siap-siap kembali kita melakukan aktivitas ibadah. Bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah, di sana ada kemaksiatan yang mungkin kita lakukan, ada kezoliman yang mungkin kita tidak sadari. Maka saat itulah kita bisa minta istighfar kepada Allah, mungkin ketika selesai sholat ataupun waktu di malam hari. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena dengan beraneka nikmat yang Allah berikan hingga kita dapat berkumpul bersilaturahim di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam jangan lupa kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini dicatat dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya perkenankan khatib mengingatkan pribadi dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi perintahnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak terasa hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Desember tahun 2021. Beberapa jam ke depan insya Allah akan terjadi perubahan tahun menjadi tahun 2022. Tentunya banyak persiapan yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangan tahun baru tersebut. Maka pada siang hari ini khatib ingin memberikan sebuah wawasan dan sebagai muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021 dan persiapan kita untuk tahun 2022, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa di antara kita yang hari ini lebih baik daripada kemarin, artinya lebih baik perbuatan kita hari ini, maka kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mahbub. Barang siapa di antara kita yang hari ini sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang tertipu. Dan man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa di antara kita yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang terkutuk atau terlaknat. Hadis ini memberikan makna kepada kita untuk selalu introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, sehingga hasil dari introspeksi itu untuk meningkatkan amal ibadah kita, perbuatan kita dan sebagainya. Di mana dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, berbahagialah kita pada saat ini kita memperoleh nikmat umur yang panjang dan mengisi umur itu dengan amal soleh serta perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Celaka hadirin yang dimuliakan Allah, apabila ada di antara kita yang memperoleh nikmat umur panjang namun dipergunakan untuk berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Bukankah Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh? Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya serta baik amalnya. Maka dalam menghadapi tahun baru ini senantiasa selalu kita bermuhasabah untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah. Kalau tahun-tahun yang lalu kemarin kita masih sering melakukan berbagai kekurangan, maka ketika tahun baru nanti tiba kita tutup itu, kita perbaiki itu untuk menuju kesempurnaan. Jika kemarin mungkin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, lidah kita sering berbuat ghibah, tangan kita berbuat zalim, hati kita berbuat hasud, dengki dan sebagainya. Manakala tahun baru tiba, kita usahakan semua itu kita tinggalkan, kita ganti dengan semangat untuk memperbanyak amal soleh. Kapan kita memperbaiki diri kalau tidak mulai dari sekarang hadirin yang dimuliakan Allah? Walaupun sebenarnya dalam ajaran agama setiap saat haruslah kita muhasabah, introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, bukan dalam momen-momen seperti ini. Ketika kita mau tidur, di sana kita sudah dianjurkan oleh agama untuk mendoakan kepada diri kita dan saudara-saudara kita. Seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan, seberapa banyak kesalahan-kesalahan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka malam harinya ketika kita dibangunkan untuk sholat tahajud, disitulah kita menengadahkan tangan kita menggapai keridhaan Allah, membuka langitnya Allah, membuka maha kasihnya Allah, untuk selalu minta diampuni dosa dan kesalahan kita dan diberikan petunjuk untuk sebulan selanjutnya. Dan ketika kita bangun dari tidur, siap-siap kembali kita melakukan aktivitas ibadah. Bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah, di sana ada kemaksiatan yang mungkin kita lakukan, ada kezaliman yang mungkin kita tidak sadari. Maka saat itulah kita bisa minta istighfar kepada Allah, mungkin ketika selesai sholat ataupun waktu di malam hari. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang harus kita ingat agar kita jangan menjadi orang-orang yang celaka. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Minhajul Muta'allim, di mana dikatakan alamatus syaqawati arba'ah, bahwa ada 4 tanda kecelakaan bagi manusia. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, nisyanuz zunubi bil madiyah wa hiya indahullahi mahbusah. Yang pertama, orang-orang yang celaka itu adalah tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sangat disayangkan apabila ada di antara kita tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Sayang sekali apabila ada di antara kita yang tidak mau membuat beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengingat dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat. Padahal dosa-dosa itu tersimpan di hadapan Allah. Tapi kita bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah, setelah selesai sholat salam kita beristighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Itu adalah salah satu bagian bagaimana kita menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Manusia yang sombong apabila tidak mau mengingat dosa-dosanya, karena dosa-dosa itu disimpan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan berzikir, infak dan sedekah, itu pun merupakan bagian untuk bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang lupa dengan dosa-dosa kita. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah wala yadri akubilat amruta. Celaka bagi orang yang menyebut-nyebut segala kebaikan yang telah diperbuat, padahal siapapun tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Hadirin, kalau kita merenung sejenak, apakah selama ini amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita mau merenung, apakah infak sedekah yang selama ini kita keluarkan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segenap amal ibadah kita, apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya upaya yang perlu kita lakukan adalah menengadah, berdoa, mengharap segenap amal ibadah kita itu dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nilai-nilai kebaikan itu kita sebut, jangan nilai-nilai kesebutan itu kita umbar ke orang lain, karena bisa jadi nilai-nilai kebaikan itu akan hilang bagaikan debu yang terkena air di atas batu. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, wa nazaru ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Yang ketiga dan keempat adalah memandang kepada orang lebih mulia dalam soal duniawi dan memandang rendah kepada orang dalam soal agama. Inilah yang terjadi saat ini hadirin yang dimuliakan Allah. Orang menganggap mulia itu karena hartanya, orang dianggap mulia itu karena derajatnya, orang dianggap mulia itu karena sebagainya. Tapi yakinlah hadirin yang dimuliakan Allah, nilai-nilai kemuliaan itu adalah ketakwaannya, ilmunya yang bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita sedang menghadapi tahun baru. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa hidup, bisa menghirup napas. Kita tidak tahu apakah besok akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini terjadi ketika pada zaman Umar bin Khattab, ketika beliau memerintah, didatangi oleh putra beliau, di mana putra beliau mengadu kepada ayahnya. Karena apa? Karena pakaian yang dipakainya itu rusak dan ada tambalannya. Wahai Amirul Mukminin, wahai ayah, lihatlah anakmu Amirul Mukminin, bajunya tambalan seperti ini. Maka sebagai seorang ayah menginginkan anaknya tidak malu di hadapan orang lain, timbul rasa kasihan dalam hati. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada bendahara negara agar dapat dipinjamkan uang beberapa dirham dengan jaminan gajinya bulan depan supaya dipotong. Tetapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Bendahara negara itu mengirim surat jawaban yang isinya, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, adakah engkau telah dapat memastikan bahwa engkau akan hidup sampai bulan depan? Bagaimana engkau mati sebelum engkau melunasi hutang-hutangmu itu? Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang khawatir takut apa yang terjadi setelah membaca surat bendahara itu, seketika Umar bin Khattab tersungkur menangis. Ia menasihati anaknya dan berkata kepada anaknya, wahai anakku, berangkatlah ke sekolah sebagaimana biasa. Biarkan bajumu itu ada tambalannya, karena aku tidak dapat memperhitungkan umurku walaupun sejam lagi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, memberikan sebuah pelajaran kepada kita, bahwa di antara kita tidak ada satupun yang tahu kapan umur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muhasabah introspeksi untuk selalu mempersiapkan diri kita,
modal bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, pertemuan hari ini mari kita jadikan sebagai momen untuk muhasabah. Seberapa banyak nilai ibadah yang sudah kita lakukan, itu kita pertahankan. Dan ketika banyak dosa dan kesalahan, kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di tahun ke depan kita selalu diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan untuk dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujida bil mu'jizah, wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat fastanibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi kursi wa ayyaha bil mu'minina min ibadi. Faqad aza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Jumat terakhir di tahun 2021 kami mengangkat kedua belah tangan ini ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampunkan dosa dan kesalahan para jamaah kami. Ya Allah, limpahkanlah rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa dan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah. Berikan taufik dan hidayah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ya Allah keringanan, kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah. Jauhkanlah hati kami dari perasaan dengki, lalai dan sebagainya, dan jadikan hati kami ya Allah hati yang ikhlas, hati yang tawadu, istiqamah dalam menjalankan ibadah kepadamu. Lindungilah kami ya Allah dari berbagai macam musibah, bencana dan sebagainya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha 'ala ma yutikum wa yadikum wa la zikrullahi akbar. Summa aqimus shalah.